Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rio Lintanti. Di sini saya sebagai konselor dan saya Silva Indriani sebagai konseling. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Oh ya, silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Nyamain dulu aja ya posisi duduknya, nggak usah tegang sama ibu. Ya Bu. Gimana posisi duduknya? Apakah sudah nyaman? Sudah Bu, sudah nyaman. Oh iya. Gimana ini? Sebelumnya saya berbicara dengan siapa ya? Oh iya Bu, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Silva yang sebelumnya sudah menghubungi Ibu lewat WhatsApp. Oh Kak Silva, senang sekali ya bisa berhadapan langsung dengan Anda. Bagaimana nih tadi di perjalanannya? Sedikit ada kendala Bu, tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Coba Silva ceritakan permasalahan atau perasaan Silva yang dialami saat ini bagaimana? Jadi begini Bu, selama saya masuk sekolah tuh kan lewat jalur beasiswa. Nah, tapi teman-teman saya tuh belum pada tahu kalau misalnya saya masuk kuliah tuh lewat beasiswa. Sampai pada akhirnya teman-teman saya tahu, dan saya tuh justru malah dibully Bu. Tiba-tiba dijauhin, dibully tanpa alasan gitu. Mungkin karena saya mengikuti beasiswa atau bagaimana, saya tidak tahu Bu. Kalau boleh saya tahu, emang apa sih faktor utama yang membuat kamu ini dibully oleh teman-teman kamu ini? Saya juga kurang mengerti Bu sama keadaannya, cuman saya tuh sekarang lagi bingung gitu. Posisi saya tuh emang salah kalau misalnya saya mengikuti lewat jalur beasiswa, atau mungkin karena mereka tuh mikirnya saya masuk lewat orang dalam Bu. Begitu. Saya dapat merasakan bagaimana perasaan Silva yang dialami saat ini. Tapi alangkah baiknya ya Silva ini menjelaskan serinci mungkin permasalahan yang Silva alami saat ini. Iya Bu. Jadi ketika saya awal masuk kuliah tuh, saya punya banyak teman, mungkin sekarang disebutnya circle ya Bu. Nah, mereka tuh selalu ngajak saya kemanapun mereka pergi, seperti nongkrong Bu, main. Ketika saya menceritakan bahwa saya masuk kuliah lewat jalur beasiswa, teman-teman saya tuh menjadi berubah Bu seketika. Tetapi di situ saya masih bingung, emang salah saya tuh apa? Oh seperti itu ya. Memangnya Silva ini tidak menceritakan masalah ini kepada orang lain seperti orang tua atau teman Silva yang lainnya? Saya tidak bisa bercerita ke orang tua saya Bu, karena kalau misalnya saya cerita pasti justru malah jadi beban pikiran buat. Oh begitu, jadi kamu merasa bahwa teman-teman kamu ini membuli dan kamu pun bingung ya harus bagaimana, terus bercerita ke siapa? Apakah benar seperti itu Silva? Iya Bu, benar seperti itu. Terus bagaimana sih langkah kamu untuk mengatasi permasalahan yang kamu hadapi saat ini Silva? Menurut saya Bu, saya ikut ke dalam pertemanan mereka tuh dikarenakan kalau saya tidak ikut ke mereka, saya tidak akan punya teman lagi Bu. Terus menurut Silva, apa sih solusi terbaik mengatasi permasalahan ini? Mungkin saya harus menjauh dari mereka Bu. Oke, dari jawaban kamu tadi, saya mengetahui ya bahwa kamu ini sadar akibat yang ditimbulkan dari tindakan kamu jika memaksa untuk mengikuti gaya hidup mereka yang membuli kamu. Nah, tetapi kenapa tindakan itu kamu masih lakukan, Silva, untuk jadi jalan pelarian kamu? Akibat takut tidak mempunyai teman jika menjauh dan membuli kamu. Ya gitu Bu. Saya melakukan itu karena saya. Oke ya, Ibu akan memperjenikan dulu perkataan yang kamu ini. Jadi kamu ini tidak ingin keluar dari circle mereka karena kamu tidak bisa ya, takut tidak punya teman seperti itu. Iya Bu, Oke, setelah beberapa saat kita berbincang-bincang ya, Ibu bisa mengerti perasaan, pikiran, dan pengalaman yang kamu ungkapkan tadi.
Dan pembicaraan itu saya tangkap bahwa kamu sedang mengalami konflik batin antara kamu yang ingin selalu berteman dengan mereka, tetapi kamu tetap dibully, dan antara kamu menjauh dari mereka untuk fokus belajar. Apakah seperti itu, Silva? Iya Bu, yang jadi permasalahan saat ini begitu. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Silva, bagaimana keadaan atau suasana sekarang di kelas? Keadaan di kelas saya tuh seperti keadaan kelas pada umumnya Bu, kayak biasanya. Setelah mengetahui bagaimana perasaan kamu karena dibully yang membuat kamu malas pergi ke sekolah, sedangkan fokus permasalahan yang kamu alami ini adalah bagaimana kamu tetap sekolah dan tidak malas sekolah. Dan kamu juga harus bisa keluar dari zona nyaman kamu yang membuat kamu bisa berteman dengan siswa yang lain. Mengenai tindakan kamu ini, kamu sekarang menjadi malas sekolah, apakah itu menjadi pelarian kamu, Silva? Mungkin iya Bu, karena saya merasa terobsesi Bu untuk bergabung sama mereka. Baik, terkait dengan tadi yang kamu katakan bahwa kamu ini ingin bergabung dengan teman-teman kamu yang membuli kamu agar kamu tetap mempunyai teman. Apakah menurut kamu itu pikiran yang rasional? Coba Silva pikirkan dan rasakan kembali bagaimana Silva ini tetap fokus pada pendidikan dan lebih memilih mana teman yang baik untuk kamu. Saya percaya ya, Silva ini bisa jauh lebih baik dan bisa memecahkan permasalahan yang Silva alami saat ini. Mana sih yang menurut kamu lebih rasional, Silva? Sepertinya yang kedua Bu. Baik, bagus ya. Saya percaya kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang sudah kita peroleh sebagai kesimpulan sementara. Bisakah Silva menyebutkannya? Iya Bu, bisa. Untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, menurut saya harus memikirkan matang-matang dan lebih bisa memilih pertemanan yang harus bisa, dan saya juga harus bisa bersosialisasi sama semua orang Bu. Mungkin jika kamu mempunyai beberapa opsi atau langkah untuk mengatasi permasalahan ini, kamu bisa ya merencanakan program langkah demi langkah untuk kedepannya agar langkah yang kamu ambil ini tidak sia-sia. Sepertinya bisa saya coba Bu buat langkah awal. Oke, sekarang bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu yakin mengubah pola pikir tersebut, Silva? Saya masih belum sepenuhnya yakin sih Bu. Oke, hal apa sih yang membuat kamu ini tidak yakin? Ya, saya nggak yakin sama takut juga ketika saya berbaur dan membuka diri dengan yang lain tuh. Justru malah saya tuh dibully lagi Bu. Oke, walaupun kelihatannya kamu masih merasa pesimis, tapi saya yakin ya kamu punya peluang besar dan kesempatan besar untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke, saya kira ya sesi konseling ini sudah hampir berakhir. Namun sebelum kita tutup, alangkah baiknya jika Silva ini membuat beberapa kesimpulan menyangkut proses dan hasil konseling tentang perolehan Anda dalam konseling ini sebagai ya kesimpulan akhir. Bagaimana? Jadi seperti ini mungkin ya Bu, kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari konseling saat ini. Saya tuh harus bisa membuka diri untuk mencoba bersosialisasi dengan yang lain, dan saya harus bisa lebih mementingkan pembelajaran saya dan mempertahankan beasiswa saya. Saya bisa bersyukur atas apa yang saya terima karena masih bisa berkuliah Bu dengan jalur beasiswa ini. Baik, terus menurut Silva ini bagaimana sih penilaian Silva tentang jalannya konseling dan hasil yang Silva peroleh dalam sesi konseling ini? Setelah saya mengikuti sesi konseling bersama Ibu ya, saya merasa bahwa perasaan saya lebih lega dan ada pencerahan juga Bu, bagaimana saya bisa mengatasi permasalahan ke depannya. Hasil yang saya peroleh dari konseling ini, saya bisa terbuka Bu, dan saya juga bisa mulai sedikit demi sedikit untuk merencanakan program apa yang mau saya lakukan ke depannya. Bagus, semoga ya Silva bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Silva buat. Kalau begitu sesi konseling ini kita akhiri, dan Silva ini jangan sukar lagi ya datang menemui Ibu. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya bersama saya. Silva pamit dulu ya Bu.
Hati-hati ya, semoga di jalan. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.